Di saat krisis ekonomi akibat ketegangan geopolitik global, akankah kita hanya menjadi penonton dan berharap belas kasih dari pemerintah aja? Bagaimana cara kita bertahan hidup di kala manusia modern sedang berlari cepat dalam sistem kapitalisme? Nah, di video ini gue bakal bahas fenomena slow living sebagai mekanisme bertahan hidup selaras dengan alam. Ini bukan cuma sekedar ikut tren aja, tapi di kala krisis akibat keserakahan manusia di muka bumi, konsep slow living ini adalah menjadi benteng pertahanan kita dari kekacauan geopolitik global. Nah, teman-teman, kenapa ini penting? Yuk, kita bahas tuntas. Hai, gue Jimmy. Lebih dari 10 tahun jadi pengusaha tour organizer, telah menghibur jutaan orang, dan sekarang gue aktif di YouTube untuk berdampak positif lebih luas lagi. So, enjoy guys! Oke teman-teman, nah ini kita ngebahas asal-usul slow living ya. Jadi kita sebelum ngebahas tentang slow living, biar teman-teman gampang mencernanya, mending kita bahas sejarahnya dulu. Nah, jadi fenomena slow living itu bermula dari era modernitas di Jepang, itu sekitar tahun 1960-an. Jadi, saat itu banyak anak muda yang ninggalin desa untuk mengejar karirnya di kota-kota besar, kayak di Tokyo, Osaka, dan Nagoya. Nah, saat itu perekonomian di Jepang lagi maju-majunya, teman-teman. Lagi meningkat lah, gitu. Nah, tapi ada efek negatifnya. Malah banyak yang jadi stres kronis karena terlalu banyak tuntutan pekerjaan dan hilangnya keseimbangan hidup. Nah, jadi selanjutnya nih setelah tahun itu sampai 50 tahun berikutnya itu desa-desa di Jepang perlahan-lahan mulai kehilangan generasi muda sebagai penerusnya di desa-desa itu ya. Hingga pada awal tahun 2010-an itu muncullah arus balik generasi muda kembali ke desa. Jadi yang tadinya dari kota itu mereka pada pulang kampung, teman-teman. Kalau istilah kita mudik. Ya, jadi pada balik lagi ke desa. Nah, anak muda di Jepang itu mulai lelah dengan rutinitas di kota. Nah, mereka mencari ketenangan dan makna hidup yang lebih utuh di desa. Nah, ini teman-teman ada riset juga sih. Dalam risetnya nih ya, Profesor Dr. Katsumi Lizuka, ini risetnya tahun 2017. Nah, ini menuliskan bahwa masa-masa keemasan di mana para pencari pekerja dapat dengan mudah mendapatkan pekerjaan. Nah, ternyata masa-masa dapat pekerjaan yang itu tuh yang gampang dapat kerja gitu ya. Itu udah lewat lah masa-masanya gitu. Jadi udah mulai sulit mencari kerja. Nah, mulai di titik itulah banyak yang memilih hidup melambat atau istilahnya gaya slow living gitu, teman-teman. Istilah gaulnya lah gitu. Slow living. Nah, jadi di Jepang ini ada juga teman-teman, ada istilahnya tuh namanya karoshi. Nah, ini ngeri teman-teman. Jadi karoshi itu kematian akibat kelelahan kerja, overworks. Nah, ini menjadi potret tragis budaya produktivitas di Jepang, kerja ekstrim. Nah, ini kacau teman-teman. Makanya slow living ini muncul sebagai antitesis, sebagai sebuah ajakan untuk menata ulang prioritas bekerja dengan ritme yang wajar, berinteraksi dengan alam, dan kembali pada keseimbangan antara produktivitas dan kebermaknaan hidup. Gitu teman-teman. Dulu ku kejar waktu di kota, hingga hati dan raga pun lelah. Kini di desa nyaman ku rasa. Lalu selanjutnya fenomena slow living di Jepang ini perlahan mulai nyebar teman-teman ke dunia lain. Maksudnya ke negara-negara lain, bukan dunia lain yang aneh-aneh. Jadi mulai merambahlah ke Eropa sampai ke Asia Tenggara juga gitu. Jadi banyak generasi muda sekarang mulai ninggalin kota besar, bekerja jarak jauh ya, istilahnya kerja remote lah gitu, dan memilih lingkungan buat tinggal yang lebih ramah untuk mental mereka gitu teman-teman. Jadi apalagi ditambah dengan perkembangan teknologi ya, dengan banyaknya internet yang mulai bagus, merata. Nah, ini jadi pendukung gaya hidup slow living. Jadi dengan internet yang semakin kuat dan merata,
banyak orang yang bisa tetap produktivitas tanpa harus tinggalin kota besar. Gitu teman-teman. Nah itu ya teman-teman. Jadi kenapa gua mending kita ke asal usul slow living dulu, sejarahnya lah gitu, sebelum kita bahas tentang slow living. Karena teman-teman kalau main ke desa, ke kampung, tanyain slow living itu apa, mereka nggak ngerti. Ya gitulah teman-teman. Jadi bahkan ya sampai sekarang ini banyak juga orang awam yang nganggapnya itu slow living itu cuman untuk orang-orang kaya yang punya banyak waktu. Nah padahal esensi dari slow living itu sebenarnya adalah kemandirian. Nah ini. Jadi saat kita belajar melambat, tidak terlalu kejar ambisi karir dalam sistem kapitalisme global, kita sebenarnya sedang belajar untuk tidak ketergantungan pada sistem kapitalisme yang mudah rentan goyah karena konflik global. Nah, kayak saat ini ya teman-teman, perang di mana-mana gara-gara geopolitik yang lagi kacau. Nah, coba deh teman-teman bayangin ya. Di saat ekonomi semakin sulit, ya mungkin sekarang udah mulai ada tanda-tandanya ya teman-teman. Kemampuan apa lagi yang paling kita butuhin? Nah ini kemampuan untuk mengelola apa yang ada, menghargai pangan lokal, dan hidup harmonis dengan alam di lingkungan sekitar. Makanya teman-teman, disinilah istilah live in ya, atau istilahnya nginep di desa wisata itu menjadi sangat relevan untuk mengenal slow living. Nah jadi ini bukan cuma sekedar liburan, tapi ini adalah simulasi ya, latihan hidup, latihan slow living gitu teman-teman. Jadi teman-teman di desa kita bisa belajar bahwa hidup berkualitas itu nggak harus konsumtif ya, hidup sederhana lah gitu. Terus kita juga bisa belajar kembali tentang dari mana makanan yang kita makan nih berasal gitu, kayak pertanian, perkebunan. Dan bagaimana juga ya di desa-desa itu komunitas itu bisa saling menguatkan tanpa harus selalu bergantung pada sistem kapitalisme global yang sedang tidak stabil seperti saat ini. Dulu ku kejar waktu di kota. Nah ini sekarang kita ambil contohnya ya teman-teman untuk desa wisata yang gua rekomendasiin. Nah jadi ini ingat nggak obrolan kita nih di channel ini ya, Wijaya Tour Guide ini. Sebelumnya itu kan kita pernah podcast sama desa Pengelipuran di Bali. Nah jadi desa Pengelipuran Bali ini bukan cuman sekedar dinobatkan sebagai salah satu desa terbersih di dunia karena visualnya aja. Nah tapi karena disiplin warganya sama ini ya, struktur hidup di sana tuh udah kayak diatur banget ya sama ketua adat di desa itulah gitu, di desa Pengelipuran Bali. Nah ini sehingga mereka jadi mandiri secara sosial dan lingkungan mereka juga tertata dengan baik lah gitu. Mereka juga punya ketahanan ekonomi yang luar biasa karena akar budayanya yang kuat. Nah ini nih teman-teman, contoh sustainable tourism, pariwisata berkelanjutan yang sesungguhnya. Nah ini teman-teman di desa Pengelipuran Bali, kalau mau nginep ya di situ ada homestay. Nah ini infonya waktu di podcast kita sebulan lalu itu harganya sekitar 375.000. Nah ini teman-teman kalau belum naik ya harganya ya, coba nanti dikonfirmasi lagi. Tapi kayaknya masih sama deh 375.000. Nah ini harga ini udah termasuk sarapan untuk 2 orang. Sama teman-teman udah termasuk bisa akses join bareng lah sama warga-warga di desa itu. Jadi teman-teman bisa ngelihat keseharian aktivitas warga di desa. Ya ramah-ramah lah orang-orangnya. Coba deh teman-teman cek deh di podcast kita sebulan lalu. Link videonya gue taruh di deskripsi ini. Oke? Kalau kejauhan ke Bali, nah ini teman-teman bisa juga nih, coba nih lihat di daerah Bandung teman-teman. Namanya Desa Wisata Alam Endah Ciwidey. Nah ini di Bandung teman-teman, di Ciwidey. Jadi di Desa Wisata Alam Endah ini kita bisa belajar tentang agrowisata, bagaimana masyarakatnya
mengelola tanah, itu tanah yang mereka tinggalin ya, itu untuk memahami siklus tanam gitu. Jadi bukan cuma sekedar nanam doang, tapi ada siklus tanamnya teman-teman. Dan di sana juga mereka udah terbukti bisa menjaga ketahanan pangan lokal. Nah, ini adalah ilmu bertahan hidup yang tidak diajarin di kantor-kantor besar atau di sekolahan. Jadi di Desa Wisata Alam Endah ini juga teman-teman bisa nginep ya. Di situ ada homestay, atau kalau pengen irit teman-teman bisa camping juga di Desa Wisata Alam Endah ini. Nah, ini teman-teman gua kasih link official Instagramnya ya, Desa Wisata Alam Endah. Teman-teman bisa browsing, bisa cek, atau bisa DM kontak mereka langsung. Dulu ku kejar waktu di kota. Ya, tadi teman-teman rekomendasi saya itu desa wisatanya di Bali ya, terus tadi di Bandung ya. Nah, sekarang ini rekomendasi saya yang di daerah Yogyakarta. Nah, ini teman-teman, namanya Desa Ngelanggeran. Nah, benar nggak gue nyebutnya? Ngelanggeran di Gunung Kidul, Yogyakarta. Nah, ini mereka berhasil mengubah kawasan yang dulunya gersang. Nah, itu jadi ekowisata kelas dunia. Nah, melalui gotong royong masyarakat setempat juga gitu. Jadi di Desa Ngelanggeran ini kita bisa belajar bagaimana memanfaatkan sumber daya alam yang terbatas menjadi pariwisata berkelanjutan. Nah, di sini tersedia juga teman-teman, ada homestay, bisa camping juga, terus aktivitasnya teman-teman bisa nyobain hiking ya. Di situ ada Gunung Api Purba teman-teman. Nah, jadi bisa hiking, bisa trekking, ada flying fox juga, bisa off-road, mantap, seru lah kalau di Desa Wisata Ngelanggeran ini teman-teman. Nah, berikut ini gua lampirin link official Instagram Desa Wisata Ngelanggeran. Nah, teman-teman bisa DM atau bisa browsing, bisa kontak lah langsung ke pengelola Desa Wisata Ngelanggeran di Yogyakarta ini. Ya, jadi itu teman-teman, solusi dari gue ya teman-teman. Kalau pengen mencoba latihan simulasi hidup gaya slow living, itu teman-teman bisa liburan ke desa wisata ya, live in lah gitu kalau bisa ya. Dari rekomendasi yang tadi sebenarnya masih banyak teman-teman, contoh-contoh desa wisata yang recommended untuk kita belajar slow living secara realistis ya. Jadi kita belajarnya ini langsung sama orang-orang yang udah terbukti jadi karya nyata, bukan sekedar teori atau seminar, tapi di karya nyata teman-teman di desa wisata itu. Karena dengan kita menginap di desa wisata, kita akan membuka mata kita bahwa saat dunia luar sedang kacau, ketenangan dan kecukupan justru ada pada kesederhanaan di desa yang kadangkala suka kita remehkan. Jadi teman-teman ya, pesan dari gua nih buat teman-teman yang lagi ngelihat kondisi geopolitik kita ya lagi kacau ya, kadang-kadang kita jadi cemas ya dengan situasi dunia yang nggak nentu ini. Jadi teman-teman kalau bisa jangan biarkan kecemasan itu melumpuhkan mental kita. Nah, cobalah teman-teman untuk jadwalin waktu, mungkin momen liburan panjang ini ya teman-teman ya. Cobain deh pergi ke desa wisata terdekat teman-teman. Nah, terserah teman-teman deh cari desa wisata yang mana nih yang recommended. Ya, cobalah menginap di sana teman-teman, atau berbicaralah minimal dengan warga desa di sana. Pelajari bagaimana mereka hidup tenang di tengah isu global. Tapi kalau teman-teman nanyain ke orang-orang desa, slow living itu apa? Ya mereka kemungkinan besar ya nggak ngerti teman-teman. Ya, jadi slow living itu adalah sebagai cara kita untuk mengambil kembali kendali atas hidup kita. Nah, karena pada akhirnya ketahanan nasional itu dimulai dari ketahanan individu dan komunitas kecil di tingkat desa. Slow living bukan berarti kita bermalas-malasan, tapi menjaga harmoni antara kemajuan manusia dan kelestarian alam semesta. Oke, teman-teman. Terima kasih udah nonton. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih. Dulu ku kejar waktu di kota, hingga hati dan raga pun lelah. Kini di desa nyaman ku rasa, syukur untuk hidup yang baru.